A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Prof. Samsul Hadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya pada pagi hari ini kembali dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dalam kajian Embun Pagi. Semoga jamaah yang hadir pada pagi hari ini Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki halal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pagi hari ini adalah Islam mendidik umat untuk hidup sederhana dan cukup. Ya, jadi kita akan membahas bagaimana menjadi pribadi yang sederhana dan merasa cukup. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau engkau mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Engkau tidak akan bisa menghitungnya. Jadi kira-kira Bapak Ibu, kira-kira nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau amat sangat banyak sekali? Oke. Terakhir, sudah cukup atau masih kurang? Piye toh? Tak baleni. Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak banget? Banyak banget atau amat sangat banyak sekali? Sudah cukup atau masih kurang? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah jenengan nih misalnya sarapan soto amat sangat banyak sekali, 3 mangkok, Masya Allah. Sudah cukup atau masih nambah? Kalau 3 mangkok masih nambah, itu perutnya sebesar apa? Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan lucu, kalau kita itu merasa nikmat yang Allah berikan amat sangat banyak sekali, tapi kok kesimpulannya masih Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kehidupan itulah yang harus kita tanamkan, bagaimana menjadi pribadi yang bersyukur. Dan dalam konteks kesederhanaan dan menanamkan rasa syukur, kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Ya. Nah, Bapak Ibu, dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ke masjid pakai pakaian yang baik. Dan apa kata Allah? Kulu washrabu wala tusyrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusyrifu. Maka surat Al-A'raf ayat 31 ini melarang kita untuk menjadi pribadi yang berlebihan. Atau sering dikenal dengan istilah israf. Apa itu israf? Berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam apa? Dalam kehidupan. Semua hal tidak boleh berlebih-lebihan. Dan ternyata salah satu hikmah
Al-A'raf 31 itu Bapak Ibu, ternyata dalam penjelasannya Ustadz Adi Hidayat itu menjelaskan salah satu tips agar sholat itu lebih khusyuk, dalam tips agar kita sholatnya lebih khusyuk, yaitu menggunakan pakaian yang baik dan tidak berlebihan dalam makan dan minum. Makanya salah satu sholat yang susah untuk khusyuk itu namanya sholat tarawih. Kira-kira kenapa kira-kira? Karena ketika azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah, tongseng dimakan, tengkleng disikat, gudeg ya dimakan, sampai kenyang, akhirnya tarawihnya ngantuk. Ada nggak kira-kira yang seperti itu di sini orangnya? Yo mangkat. Kerudungnya warna apa kerudungnya? Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum jangan berlebihan. Halo. Halo jawabannya hai. Halo. Hai. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam apa? Dalam segala hal. Yo makan, yo minum, belanja, semuanya dilarang berlebih-lebihan. Yang biasa-biasa saja. Ausatuha, yang sederhana, yang di tengah-tengah saja. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 27, Allah menjelaskan kepada kita, orang yang berlebih-lebihan, orang yang boros, itu temannya siapa? Innal mubadzirina, sesungguhnya orang yang boros, sesungguhnya orang yang berlebihan itu, kanu ikhwanas syayatin, adalah temannya. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo. Nah, maka jamaah sekalian, bahkan Allah menegur kita agar tidak menjadi pribadi yang boros dan berlebih-lebihan. Bahkan Allah sandingkan orang yang berlebihan, orang yang boros itu menjadi temannya. Kira-kira kita lebih senang berteman sama manusia atau sama? Tapi masalahnya, dalam surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tugas setan itu apa? Alladzi, ayo surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu Bapak Ibu tugasnya menggoda manusia. Kita lanjutkan. Ada dua bentuk setan. Minal jinnati wan nas. Ternyata setan itu ada dua wujudnya. Yang pertama wujud jin, yang kedua wujud manusia. Kira-kira mana yang lebih berbahaya? Setan dalam wujud jin atau dalam wujud manusia? Kok jawabnya kompak? Emang udah pernah ketemu, Bu? Jenengan kalau ketemu setan dalam wujud jin, bacakan ayat kursi, dia lari. Tapi kalau ketemu setan dalam wujud manusia, bacakan ayat kursi, dia senyum-senyum sendiri. Nah, yang seperti ini harus dilempar kursi baru lari, kan begitu. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang boros, orang yang berlebih-lebihan, dalam Al-Isra ayat 27 Allah katakan ikhwanus syayatin, temannya setan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahlah secukupnya saja. Nah, jadi israf itu berlebih-lebihan. Jenengan ngadakan acara, konsumsinya 100 porsi. Berlebihan atau tidak? Tergantung
Kalau tamu undangannya 100, konsumsinya 100, ya itu tidak Tapi kalau tamunya cuma 100, konsumsinya 1000. Betul atau betul? Jenengan beli minuman. Apa contohnya? Teh. Harganya 20.000. Berlebihan tidak? Karena teh harganya tidak segitu. Betul? Tapi kalau beli susu murni harganya 20.000, berlebihan tidak? Ya memang harganya segitu. Tapi kalau beli susu harganya 100.000, itu yang namanya israf, Halo? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil aradi." Kekayaan itu bukan dengan jumlah apa yang kita miliki di dunia. Bukan karena jumlah harta. Walakinnal ghina ghinaun nafsi. Tapi kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan yang ada di hati kita. Apabila kita merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayo jamaah, kira-kira nikmat yang Allah berikan cukup atau kurang? Bapak Ibu, kita semua berharap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bertambah. Betul atau betul? Tapi ternyata rumus Al-Quran adalah la in syakartum la azidannakum. Jadi syukur dulu tuh baru ditambah. Wala in kafartum, kalau kufur, inna adzabi lasyadid. Azab Allah itu sangat pedih. Sekarang saya jelaskan. Ada seorang budak namanya Mubarok. Namanya siapa? Mubarok. Mubarok ini Bapak Ibu adalah seorang budak yang mendapatkan pekerjaan menjaga kebun anggur. Menjaga kebun Mubarok dapat pekerjaan, dapat gaji untuk menjaga kebun anggur. Setelah 6 bulan bekerja, tuannya yang punya kebun anggur ini datang. Hei Mubarok, ta'al, sini Mubarok. Ya tuan. Apa kata tuannya? Mubarok, ambilkan saya anggur yang paling matang. Ambilkan saya anggur yang paling enak. Maka Mubarok memetik, Bapak Ibu. Memetik satu anggur yang agak lembek. Dikasih ke tuannya. Ini tuan. Belum dimakan, ini anggur dibuang. Apa kata tuannya? Ini anggur busuk, cari yang lain. Mubarok mikir, kalau yang lembek itu busuk, berarti yang agak keras. Diambillah anggur yang agak keras, dikasih ke tuannya, silahkan tuan. Dibuang lagi. Apa kata tuannya? Ini anggur mentah. Ini anggur mentah. Maka tuannya protes. Kamu itu gimana? 6 bulan kerja di sini. Kok nggak bisa membedakan mana anggur busuk, mana anggur mentah, mana anggur matang? Kira-kira Mubarok salah tidak kira-kira? Kira-kira Bu? Jadi jangan khawatir jawabnya. Kira-kira Mubarok salah tidak? Perhatikan jawaban Mubarok. Tuan, kalau boleh jujur, saya itu senang sekali. Saya itu bersyukur sekali. Di saat banyak orang tidak punya pekerjaan. Di saat banyak orang tidak punya penghasilan. Di saat banyak orang nganggur. Saya itu bersyukur sekali. Allah berikan saya pekerjaan di sini. Dan mohon maaf, setahu saya, pekerjaan saya itu cuma 2. Berapa? 2. Yang pertama adalah menjaga keamanan kebun anggur. Yang kedua, menjaga kebersihan kebun anggur. Yang pertama menjaga apa?
keamanan. Yang kedua menjaga apa? Kebersihan. Maka demi Allah, 6 bulan saya bekerja di sini, tak satu pun ada anggur yang pernah masuk mulut saya. Itulah alasan kenapa saya tidak bisa membedakan mana anggur matang, mana anggur busuk, mana anggur mentah. Halo? Jujur, kalau panjenengan dapat pekerjaan menjaga kebun anggur 6 bulan, kira-kira ada yang masuk mulut tidak kira-kira? Ada atau banyak kira-kira? Masya Allah. Halo? Jadi karena Mubarak sudah terlalu mensyukuri apa yang Allah berikan, maka jangankan kufur, kepikiran pun tidak. Karena sudah sangat bersyukur ketika banyak teman-temannya yang nganggur, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Beliau bersyukur dapat pekerjaan. Jangankan ngicipin anggur Bapak Ibu, kepikiran pun tidak. Halo? Tapi kan kenyataannya banyak orang kalau dapat kasus posisi yang sama seperti Mubarak, dia justru ngicip. Ngicipnya banyak atau sedikit? Nih, ceritanya. Ya, bukan kenyataannya. Ceritanya saya mau bagi-bagi duit. Ceritanya. Jamaah yang bejo, saya kasih door prize. Apa door prize-nya? Duit berapa? 990.000. Banyak atau sedikit? 990.000. Banyak atau sedikit? Banyak. Tak kasih Bu, ini Bu, 990.000. Yang pertama jawabnya begini, Alhamdulillah, makasih banyak Ustadz, panjang umur sehat selalu. Yang pertama. Yang kedua, ibu yang kedua jawabnya apa? Ustadz, mbok yo digenepin. Halo? Ada tidak yang seperti itu? Kira-kira dalam kehidupan kita tuh lebih sering yang nomor 1 atau yang nomor 2? Jawab Bapak Ibu, 1 atau 2? Padahal tiap Ahad pagi ngaji loh. Kok iso jawabannya nomor 2 tuh biar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dikasih uang 990.000. Bukannya yang ada disyukuri, malah mikirin 10.000 yang belum dimiliki. Betul atau betul? Ini aneh atau tidak? Tapi ada nggak orangnya? Yuk mangkat. Duduknya di depan atau di belakang? Masya Allah. Jadi kalau kita membahas israf atau berlebih-lebihan, itu jangan-jangan penyebabnya karena dia tidak bersyukur. Betul tidak? Contoh, saya dapat teh misalnya. Saya dapat teh, ceritanya ya. Kalau saya bilang, Alhamdulillah, dapat teh hangat diminum. Enak tidak? Tapi kalau dapat teh lagi. Mbok yo sekali-kali es degan misalnya. Dawet begitu. Tehnya diminum, enak tidak? Kurang. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Lah orang itu kan kalau sudah bersyukur, jangankan minta nambah, kepikiran pun tidak. Tapi ya kalau saya mau ditambah ya nggak apa-apa kan begitu. Cuman tidak kepikiran.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembalikan dalam kehidupan kita. Kira-kira hidup kita ini sudah cukup atau masih kurang? Halo? Sudah cukup atau masih kurang? Suatu ketika. Ini kita cerita-cerita aja ya Bapak Ibu ya. Biasanya ustadz tuh kalau cerita, jamaahnya senang. Dan biasanya lebih inget. Tapi kalau ustadznya nyampaikan materi 5, habis pengajian ngobrol sampai rumah tinggal 3. Habis sarapan tinggal 1. Besoknya sudah ada orangnya seperti itu di sini. Kerudungnya warna apa? Ada seorang ibu yang curhat kepada seorang ustadz. Ustadz, jadi saya itu Bu, dari cara jamaah manggil itu sudah ketahuan. Kalau suaranya berat, tarik nafasnya dalam, Ustaz, itu pasti lagi ada masalah. Tapi kalau cara manggilnya begini, oh Ustaz, nah itu pasti ada maunya. Nah, ini manggil Ustaznya itu agak berat. Ustaz, kenapa Bu? Kok kelihatannya wajahnya cemberut, mengkerut, mencucut, semerawut begitu. Akhirnya ibunya cerita, Ustadz, hidup saya ini berat Ustadz. Wah. Seolah-olah dia yang paling berat hidupnya. Masalah saya ini Ustadz, banyak Ustadz. Hidupnya berat, masalahnya banyak. Ustadznya bilang, coba ibu jelaskan satu persatu biar saya paham. Akhirnya ibunya cerita, Ustadz, hidup saya itu susah Ustadz. Banyak masalahnya. Banyak bebannya. Oh. Coba jelaskan Bu. Ya alhamdulillah saya punya suami Ustaz, tapi suami saya itu yuk begitu Ustaz. Apalagi Bu. Alhamdulillah saya itu punya anak, tapi Ustaz capek ngurus anak itu Ustaz. Rumah dibereskan, berantakan lagi. Baru dirapikan, berantakan lagi. Oh. Apalagi Bu. Ya alhamdulillah saya itu punya rumah, tapi rumah saya kecil Ustaz. Sempit Ustadz, kurang luas Ustadz. Apalagi Bu, ya alhamdulillah suami saya itu kerja, tapi yo gajinya nggak banyak Ustadz. Tiap tahun yo nggak naik gajinya, yo segitu-segitu aja. Apalagi Bu, alhamdulillah saya itu punya kendaraan, tapi motor cuma 1, masih kurang Ustadz. Apalagi Bu, alhamdulillah punya tabungan, tapi nggak banyak Ustadz. Apalagi Bu, alhamdulillah bisa makan kadang, tapi yo kadang tempe, kadang tahu, kadang telur. Nggak bisa makan enak tiap hari Ustaz. Kira-kira apa solusinya Ustaz? Ustaznya mikir. Bu. Nah, ini Ustaznya manggil ibu ini, bukan manggil jenengan. Kok nyaut toh. Bu. Iya toh. Bu. Ini Ustaznya ngomong ke ibu yang ngomong tadi loh Bu. Bu, sakjane jenengan ini tidak punya masalah. Loh, itu masalah Ustaz. Sakjane jenengan itu tidak punya masalah. Lah itu tadi semua masalah Ustaz. Bu, jenengan ngeluh punya suami. Suami yang jenengan keluhkan itu mimpi jutaan perempuan di luar sana yang belum Allah pertemukan dengan jodohnya. Jenengan ngeluh capek ngurus anak. Anak yang jenengan keluhkan itu adalah mimpi jutaan pasangan suami istri di luar sana yang belum Allah berikan keturunan. Jenengan ngeluh punya suami yang pekerjaannya begitu-begitu saja. Lah itu mimpi jutaan orang di luar sana yang nganggur, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Jenengan ngeluh punya rumah sempit. Rumah yang jenengan keluhkan itu ternyata mimpi jutaan orang di luar sana yang belum punya rumah. Jenengan ngeluh punya kendaraan cuma 1. Lah itu kendaraan mimpi orang yang kemana-mana jalan kaki.
Jenengan ngeluh makannya itu saja. Makan yang jenengan keluhkan itu adalah mimpi jutaan orang di luar sana yang kelaparan. Jadi jangan-jangan selama ini yang membuat hidup kita itu berat, yang membuat hidup kita itu susah, yang membuat hidup kita itu banyak masalah, jangan-jangan bukan hidupnya, tapi karena kita kurang ber. Makanya dalam sebuah hadis kata Rasulullah, "Man asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi indahu quwwatun yaumihi faka'annama khizat lahud dunya." Kalau kita itu bersyukur dengan apa yang Allah berikan, seolah-olah dunia itu terkumpul dalam diri kita. Dalam konteks kesederhanaan tadi, dalam konteks tidak berlebih-lebihan tadi, tidak israf tadi, apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i? Ini sangat masyhur di kalangan anak-anak pesantren itu. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau kita itu qanaah. Apa itu Bu qanaah? Oh, luar biasa. Dapat door prize nanti ya. Teh dan snack. Sudah, alhamdulillah. Cukup atau kurang, Bu? Alhamdulillah. Berarti materinya udah masuk ini kan begitu. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in. Kalau kita tuh menjadi orang yang qanaah, cukup bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Fa anta wa malikud dunya sawaun. Kita nih sama seperti raja dunia. Kalau kita qanaah, kalau kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Halo? Loh, bahkan banyak raja-raja di dunia ini yang miskin mentalnya. Betul tidak? Padahal dia raja, hartanya melimpah, rumahnya mewah. Tapi kenapa masih kurang? Karena tidak qanaah. Kita yang biasa-biasa saja itu bahagia banget. Seneng banget. Kenapa? Karena kita qanaah, bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Makanya israf tadi, berlebih-lebihan, itu bukan masalah jumlah saja, tapi itu masalah mental. Betul atau betul? Siapa bilang yang berlebih-lebihan, yang boros itu hanya orang kaya? Tidak. Orang-orang yang belum, justru bahkan mohon maaf, bahkan kadang-kadang kita yang mungkin secara ekonomi tidak kaya-kaya banget begitu. Ada nggak yang di sini penghasilannya sebulan 1 miliar, ada nggak? Nggak ada, Bu ya? Ya sama kan begitu. Itu kadang-kadang jauh lebih boros daripada orang-orang yang banyak duitnya itu yuk investasi. Punya duit itu berapa persen ditabung. Dan seterusnya. Maka israf, berlebih-lebihan, ternyata penyebabnya karena kita tidak Bahkan kalau diibaratkan Bapak Ibu, manusia itu kalau dikasih satu gunung emas. Satu gunung emas. Kira-kira bersyukur atau minta nambah? Kita tuh punya satu gunung emas. Ditambang dari zaman Pak Harto sampai zaman Pak Prabowo. Bayangin coba. Dari mertua sampai menantu. Sekarang bukan jadi gunung emas, tapi sudah jadi jurang emas. Namanya apa? Freeport. Sudah habis belum emasnya? Belum. Bayangkan. Dan begitu rakusnya manusia. Bahkan diibaratkan kalau dikasih satu gunung emas, itu bukannya bersyukur, malah minta nambah satu lagi. Halo? Makanya saya bilang sama istri saya, kamu tuh harus bersyukur. Kamu tuh punya emas 75 kilo. Dan emas itu sekarang semakin berat menjadi 90 kilo. Mas Mahfud. Halo.
Lah kamu milih Mas Antam 1 kilo atau Mas Mahfud 90 kilo? Jawabannya Mas Antam ternyata. Alhamdulillah. Jadi israf, berlebih-lebihan, itu adalah temannya setan. Dan orang yang berlebih-lebihan penyebabnya karena dia kurang Yo, Bapak Ibu. Maka kita harus melatih diri kita menjadi pribadi yang bersyukur. Ada sahabat itu curhat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa? Rumahku sempit ya Rasulullah. Jadi sahabat ini curhat, rumahnya sempit. Kira-kira apa yang dikatakan Rasulullah, Bu? Besok tolong beli 1 ekor kambing taruh di rumah. Aduh, curhat rumahnya sempit, kok malah disuruh beli kambing, malah disuruh ditaruh di rumah. Tapi karena yang nyuruh Rasulullah, yo mau nggak mau dilakoni. Beli kambing, taruh di rumah. Makin luas atau makin sempit? Besoknya lapor lagi ya Rasulullah, rumahku makin sempit. Apa kata Rasulullah? Beli 1 ekor lagi taruh di rumah. Aduh. Berapa ekor kambing di rumah? 2. Lapor lagi ya Rasulullah, makin sempit ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Beli lagi taruh di rumah. Tuh. Akhirnya dia nggak kuat, besoknya lapor, ya Rasulullah, aku sudah tidak mampu lagi ya Rasulullah. Aku sudah tidak kuat lagi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jual kambingnya. Dijual semua kambingnya. Laku, untung. Besok ketemu Rasulullah, dia cerita, ya Rasulullah, alhamdulillah rumahku luas. Ya Rasulullah, alhamdulillah rumahku sangat luas. Halo? Apakah rumahnya semakin lebar? Apakah rumahnya semakin besar? Lah, ini ngomongnya makin luas itu loh, Bu. Apakah rumah sahabat ini semakin besar? Apakah rumah sahabat ini semakin lebar? Lah, tadi bilangnya semakin luas itu. Jadi yang bikin luas itu apa? Kambing. Kok bisa kambing bikin luas tuh piye toh, Bu? Hah? Nah, syukurnya. Loh, kok kambing bikin luas tuh piye? Syukurnya. Jadi kalau kita bersyukur, hidup itu terasa mudah. Coba tebak-tebakan, nabi siapa yang Allah perintahkan berdakwah kepada Firaun? Ayo, nabi siapa? Musa. Kira-kira berdakwah kepada Firaun itu berat atau ringan? Mudah atau susah? Susah. Apa doa Nabi Musa? Qala Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, Rabbi syrahli sadri, lapangkanlah hatiku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Jadi Bapak Ibu kalau mau urusannya mudah, syaratnya apa? Lebih itu ustadznya masih di sini kok udah lupa materinya. Nah, hatinya harus lapang. Maka urusannya mudah. Jadi yang membuat hidup kita itu susah, itu karena hati kita Halo? Setiap orang itu kan bisa punya kondisi ekonomi yang sama, bisa punya masalah yang sama, bisa punya problem yang sama, tapi cara meresponnya berbeda. Kenapa? Karena yang satu hatinya lapang, yang satu hatinya sempit. Maka orang yang
Israf, orang yang berlebih-lebihan, orang yang boros, itu penyebabnya karena hatinya sempit. Betul atau betul? Bentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, mengajari kepada kita. Ternyata kita tuh sehari butuh makannya yo nggak banyak-banyak amat. Betul atau betul? Ternyata kita bisa loh sehari itu punya waktu ibadah lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Betul atau betul? Halo? Jujur. Kan kalau Ramadan itu sehari makannya berapa kali? 2 kali. Kalau tidak Ramadan, sehari makannya berapa kali? 3 kali. Berarti luwih hemat Ramadan atau di luar Ramadan? Kan kalau Ramadan, ini bukan sedekah, saya bahas pengeluaran yang biasa. Kalau sedekah ya harus lebih kencang Ramadan kok, lebih. Zakat fitrah jadi Ramadan, betul tidak? Enggak, kan jenengan makan itu sehari 3 kali. Kalau tidak Ramadan. Kalau Ramadan makannya sehari 2 kali. Berarti untuk makan itu kan harusnya Ramadan pengeluarannya lebih. Pertanyaan saya, mana yang lebih besar pengeluaran untuk makannya? Ramadan atau di luar Ramadan? Piye toh? Lah jenengan Ramadan makannya 4 kali gitu. Berapa kali? Luar Ramadan berapa kali? 3. Terus untuk makan pengeluaran lebih besar Ramadan atau di luar Ramadan? Lah kok bisa? Kok iso? Jangan-jangan karena kita berlebihan. Betul atau betul? Saya nggak bahas sedekah. Kalau sedekah harus semangat, betul nggak? Tiap hari yuk sedekah Ramadan. Nggak, saya banyak makan itu loh, makan. Kulu washrabu walatus. Makan minum jangan berlebihan. Halo? Sepakat ya? Sepakat tidak? Kok nggak bisa? Belum aja Ramadan udah bilang nggak bisa. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan, pertama kita dilarang untuk berlebihan. Karena berlebihan itu temannya siapa? Biasa aja jawabnya. Nah, maka kita harus menumbuhkan rasa syukur. Dan untuk menumbuhkan rasa syukur, kita harus melapangkan dada. Sebagaimana doa Nabi Musa, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Maka kalau hati kita sudah lapang, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam kehidupan. Amin ya rabbal. Ngoten nggih Bapak Ibu, pengajian kita hari ini. Ibu-ibu yang di dalam ada pertanyaan? Tidak ada. Yang di luar tidak ada. Bapak-bapak tidak ada. Alhamdulillah. Karena tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa. Kita angkat kedua tangan kita. Kita tundukkan pandangan kita. Kita istighfar terlebih dahulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafini wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhtimna min hadhihi ad-dunya bihusnil khatimah wa la tahtimna illa bihusnil khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian guys Bapak Ibu apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Boleh saya tutup dengan pantun? Boleh? Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bu, orang pantun, bu, yuk direspon toh bu, tak baleni. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Makasih bu, saya memang cakep. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.